sekuat tenaga ngejaga kata-kata ini tidak ada yang sia-sia hadirin, karena pasti dicatat ya, tapi nggak kuat, pengen ngelucu. Astagfirullah. Apa bersih hati yang paling utama? Bersih hati yang utama adalah jangan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezoliman yang sangat besar. Puncaknya zolim adalah syirik. Mati tidak mentobat dari syirik, maka dia dijamin tidak selamat. Dosa apapun diampuni kalau tobat selain syirik. Apa syirik? Menyekutukan Allah. Ada Tuhan yang lain di hati kita, ilah yang lain. Apa itu ilah? Yaitu yang mendominasi hati kita, ini tolong dipahami ya, yang mendominasi hati kita siang dan malam, yang menjadi tujuan dari perjuangan, pengabdian, pengorbanan kita, mau berkorban apapun untuk dia, merasa mulia bersamanya, merasa hina kalau tidak bersamanya, sangat takut jauh darinya, dan mau melakukan apapun deminya. Ini jadi ilah nih. Emang ada yang menuhan kok? Oh, ada yang dari bangun sampai tidur lagi duit yang diomongin. Sampai bersinju, haji uang berapa? Gitu ada yang. Ada yang uang, udah itu hamba uang dia. Dia merasa mulia dengan uang, takut uangnya habis. Dia jadi kawan karena uang, jadi musuh karena uang. Dia kemudian sangat takut sekali kehilangan uang. Dia merasa terancam dengan tidak ada uang. Uang, udah itu udah syirik tuh, menyekutukan Allah dengan uang. Dia merasa terjamin dengan tabungannya, dengan asetnya. Enggak lah. Itu uang cuman kertas aja yang ditulisin. Sekarang malah udah banyak nggak kepake uang ya. Udah biasa aja. Jangan stres tentang rezeki. Halo? Saya baru lihat Pak di YouTube yang semenitan itu tentang burung bulbul atau apa ya. Yang semerem itu Pak. Datang ibunya. Wow langsung. Ini luar biasa. Burung kecil matanya nggak lihat. Dimasukin tuh oleh ibunya makanan itu kadal segala. Bahkan anak burung yang lain karena nggak lihat jadi ditelan aja. Ngegedein itu Pak. Nggak lihat, nggak bisa terbang, bulu juga belum ada. Datang ketemu rezekinya. Kalau kita yakin ke Allah Pak, rezeki itu ngejar kita. Kalau kita belum yakin, kita yang ngejar-ngejar. Padahal sama, bedanya yang satu stres, yang satu bahagia. Milih Pak, mending yang mana? Mending ngejar-ngejar rezeki, mending dikejar-kejar rezeki. Mau saya bacakan hadisnya? Ini hadis favorit saya nih. Menghibur hati ya. Tentang dunia. Karena kalau tahu ilmunya, dunia ini menjadi ringan loh Pak. Ini supaya bersih hati tentang dunia ya. Saya bacakan hadis ini agak panjang, tapi lumayan. Dari hadis sahih ini. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amroh. Barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi ribet aja terus. Masalah aja, nggak ada berhentinya. Sampai dia nggak menikmati apa yang ada. Karena tujuan dunia itu pasti ribet hidupnya. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jadi takut miskin, takut kurang, jadi dilihat terus rekeningnya. Kok nggak naik-naik gitu. Nolnya, stres banget itu Pak. Harusnya kita untung 2 miliar nih, tapi kita untung 1,9. Cuman kecek 100 juta. Tapi dia merasa rugi.
karena dia stres saja mikirin. Apalagi kalau ada pesaing, takut berkurang rezekinya. Begitulah, nggak ada bahagianya. Fakrahu baina ainai. Akibatnya karena takut miskin dia tidak akan bayar zakat, dia juga tidak mau mengeluarkan uang untuk sedekah kecuali untuk diposting ya. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tiadalah dia mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi dia tetap dapat rezeki dia, jatah dia, cuma pakai penderitaan. Gak menikmati apa-apa. Nih yang kedua ini favorit nih ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhiratnya, yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amroh. Allah akan mengumpulkan, jadi urusannya itu dibuat jadi tertata dengan sendirinya. Kalau perlu modal, ada yang ngemodalin, ya perlu ahli ini, ada yang ngurusin, perlu dipromosiin. Pokoknya kalau nego-nego dibuat aja itu si Mr. Negonya tuh main setuju aja, ya. Dibuat enggak ribet urusannya tuh. Urusan ada, cuma Allah membuat jadi menyenangkan. Lalu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan hatinya tuh kaya, enggak diperbudak keinginan, enggak nelangsa oleh keinginan, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi tidak menjadi sengsara oleh yang tidak ada karena dia puas dengan yang ada. Halo? Kita kan menderitanya mikirin yang enggak ada, ya kan? Udah punya jam, pengen jam orang. Jadi ngelihatnya nanya jam berapa ya, begitunya. Padahal kecepatannya sama. Begitulah ya. Ya, ada yang dikasih sepeda, merasa syukur sekali. Padahal sepedanya sepeda jadul, ontel, tapi dia seneng. Ada yang punya sepeda tuh tiap tahun harus ganti sepedanya. Capek mikiran produk yang belum ada. Bayangkan. Seperti yang punya Icong 13 tahun kemarin, ingat? Nggak boleh nyebut merek ya. Icong 13 sekarang stres karena sudah keluar Icong 14 HP Pak. Nggak usah lihat HP saya Pak, karena ini Icong baru ya. Saya lebih tenang. Ada yang asli Pak. Masya Allah. Nah ini yang paling enak ujungnya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan tiadalah dunia ini, dan dunia ini wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia itu benar-benar melayani kita. Allah kan tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu yang terbaik. Enggak ribet, nanti dia bakal ada. Enggak usah ribet, enggak, rapat-rapat, bisnis-bisnis, harus yang terbaik, harus profesional sebagai amal soleh. Bukan sebagai penentu keberhasilan. Jadi dia enggak bersandar, ini kurang kerja keras. Enggak, bagi kita kerja soleh tidak menentukan berapa banyak perusahaan profesional yang bangkrut sekarang. Betul? Berapa banyak perusahaan AP yang dulu berjaya. Dulu kan, ya saya enggak boleh nyebut merek ya. Dulu ada HP 1 juta umat. Nocen ya. Sekarang kemana dia? Berapa banyak yang berjaya? Ya itu sesuka Allah aja. Kemarin ini startup begitu booming. Sekarang begitu pening. Pada bangkrut ya begitulah sesuka Allah, dibuka ditutup. Bahkan saya baru baca ini artikel tentang Amerika itu diambang sekarang lagi decline. Dulu Cina itu 9%, sekarang sudah 20% GDP-nya. Dulu Amerika 20, sekarang tinggal 16, turun katanya. Saya nggak pusing, cuman mudah aja bagi Allah, ya kan? Karena melebur sesuatu bagi Allah tuh sangat mudah. Seperti melebur pasukan Fir'aun. Segitu dijayanya
adikuasa ngejar Nabi Musa dengan Bani Israel yang tidak bersenjata. Sampai ke pinggir laut, ini bala tentara super power hebat datang. Allah perintahkan, ini yakin Allah pasti ngelindungi. Buka laut, laut kebuka, nyebrang. Nah menurut hemat saya sekarang itu Firaun rada kurang cerdas, ya kan? Saya nggak minta maaf ke Firaun, nggak benar. Harusnya Firaun mikir, ini laut kalau bisa kebuka, bisa ketutup, benar tidak? Baru kepikir juga kan? Harusnya Firaun mikir, oh ini jebakan nih. Jangan ke laut, tapi dah harus musnah ya. Jadi tidak usah pakai persenjataan yang canggih, tidak usah pakai kalau Allah mau melumat, habis sekejap tuh. Nah begitulah kekuasaan Allah. Bala tentara yang hebat, raja yang mengaku dirinya Tuhan, tidak dilawan dengan senjata. Kalau Allah mau melumat, cukup aja ditenggelamkan. Makanya nggak usah terkagum-kagum dengan dunia ini. Punya boleh ya, kalau Allah ngasih ya syukuri. Alhamdulillah. Bagaimana nih saya kok kelihatannya serba susah? Ya terima aja. Karena ada yang nanya, gimana mungkin nggak saya jadi kaya nih? Karena saya udah ikut pelatihan cepat kaya, tapi yang kelihatan makin kaya itunya katanya yang ngelatihnya. Tenang hadirin, apa perlu saya bacakan satu hadis lagi nih? Ini hadis sahih juga nih, ini supaya tahu bahwa intinya kita hidup bahagia itu bukan pada harta. Saya baca lagi ya, ini waktu ceramah lalu sudah pernah dibaca. Sesungguhnya dunia ini diberikan untuk 4 orang, artinya 4 kelompok ya. Yang pertama, hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Jadi dikasih ilmu dan harta. Dengannya menyambung silaturahim dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Inilah manzilah yang paling baik. Orangnya diberi ilmu, diberi harta. Jadi tahu ini harta milik Allah, titipan Allah. Dengan harta dia jadi dekat ke Allah, manfaat untuk nyambung silaturahim, nolong banyak orang, dan dia bersihkan dari yang bukan haknya. Inilah manzilah yang tertinggi. Nah yang kedua, diberi ilmu, tapi oleh Allah nggak dikasih harta yang banyak. Nah dengan ilmunya, dia berkata dengan jujur, ya Allah, jujur di hati, ya Allah, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, niscaya aku mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Fulan ini yang tadi yang pertama. Bangun masjid, dia ngumrohin orang, dia bangun ini. Dia udah tahu ilmunya. Dan jujur ke Allah bicara begitu, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Niat itu di mana? Jawab hadirin. Di hati. Bayangkan Pak, orang yang punya harta nafkahin pakai berat-berat itu, ya kan? Dan setan pasti menakut-nakuti kita, kikir. Ini nggak punya harta Pak, tapi punya niat, pahalanya sama, Masya Allah. Yang ketiga adalah yang tidak dikasih ilmu, tapi dikasih harta. Udah error dengan ini. Dia dengan, yang ketiga adalah hamba yang diberikan harta, tapi tidak diberi ilmu. Ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengeluarkan hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Jadi ada orang yang ditakdirkan kaya tapi nggak tahu ilmunya. Udah nggak bayar zakat, pelit, dipakai maksiat, jengkang di akhirat nanti dihisab ya. Di dunia aja pasti yang tadi itu menderita. Nah mungkin ini yang keempat kalau ada yang minat atau jangan ya. Yaitu yang tidak diberikan harta juga tidak diberi ilmu. Lalu ia berkata, seandainya aku memilih harta,
Aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan, yang error itu Pak tadi, ya, yang ahli maksiat dengan hartanya. Maka dengan niatnya itu dia mendapatkan dosa yang sama. Aduh, apes pisan. Udah sambil berbaring aja dia dapat dosa Pak. Karena bingung saya mau ke itu, ke Thailand. Bukannya mau ke Mekah. Nah Bapak Ibu, ini menunjukkan dahsyatnya hati. Tentu saja belajar ilmu hati tidak cukup 45 menit ya. Tapi ini hanya memotivasi Bapak Ibu untuk terus belajar tentang ilmu hati. Sehebat apapun amal Pak, niat salah tidak diterima. Niat itu adanya di hati. Syukur juga di hati. Sabar itu hati. Tawakal hati. Yakin ke Allah hati. Berprasangka baik kepada Allah hati. Hati itu intinya. Makanya orang-orang yang serius belajar ilmu hati, namanya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, itu benar-benar dia akan melampaui orang yang banyak amalnya, banyak ilmunya, tapi tidak terjaga hatinya. Walaupun ceramah dengan dalil yang hebat, kalau hatinya ujub, ria, takabur, selesai itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita amal kurang jelas, milikilah hati yang bersih. Nggak usah ribet dengan dunia ini. Walaupun kita sibuk dengan dunia, sibuklah dengan pemilik dunia ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hak Allah terabaikan gara-gara urusan dunia. Dunia ini milik Allah sepenuhnya, dibagikan oleh Allah, ditahan oleh Allah, diambil oleh Allah. Mudah saja bagi Allah. Ini tadi ada cerita, ada seseorang suka sekali bersepeda. Karena sudah senior bersepeda, tapi bangga karena sudah sepuh kuat. Padahal mudah saja bagi Allah ngejungkelin sepeda itu, ya kan? Saya lihat itu Pak, ada di YouTube seorang komandan naik sepeda, gitu, lepas tangan, plus masuk itu Pak, ditonton prajuritnya masuk ke selokan. Sekejap kalau Allah mau tuh, nggak ada jagoan Pak di dunia ini, nggak ada jagoan. Tidak ada jagoan, tidak ada terlatih, tidak ada hebat, nggak ada. Yang ada tuh satu, min fadli rabbik, hanya karunia Allah. Mau sejago apapun, klik, kalau Allah mau melakukan sesuatu terjadi itu Pak. Kayak ada jago karate dan 4, berani sekali. Pas sedang memperbaiki ban kempes, ketindih mobilnya Pak, meninggal. Tidak bisa disuto, tidak bisa ditangkis. Kalau Allah mau mudah saja. Ada santri yang jagoan berkuda, pelatih, sedang trekking begini, kuda yang dia tumpangi, nubruk kuda depan, lalu kuda yang depan bukan tersinggung mungkin ya, tertoker, lalu dia begitu tuh pakai kakinya dikit, tek, nggak kena ke kuda, kenanya ke tulang kering, tak, patah 2 langsung tuh Pak. Mudah saja ya, nggak ada, kita nggak ada jaminan Pak, turun dari tangga ini selamat, betul tidak? Bukan berarti harus pakai helm ya, tapi yang menyelamatkan tuh Allah. Kita profesional tidak ada jaminan kita nggak ketipu, betul tidak? Dokter jago ahli, nggak ada, nggak sulit bagi Allah kalau ujiannya lewat praktek, mudah bagi Allah tuh. Makanya nggak mungkin kita nggak berlindung ke Allah. Setiap saat kita berlindung ke Allah. Makanya kalau keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepada orang yang doa itu, Bismillah, dengan nama Allah tawakaltu, saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Hudita wa kufita wa wukita. Hudita wa ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan ngomong ke temannya, duh gimana nih kita nipu orang yang ditunjuki, dicukupi. Nah kita enggak pakai doa, ya kan? Makanya datang ke sana, ada anjing, betis nih bagus, dapat. Ya.
Kita nggak tahu. Allah tahu semua copet yang berkeliaran, begal, garong yang mau nipu. Allah tahu pohon yang bekal tumbang. Allah tahu semuanya. Kenapa kita nggak berlindung ke Allah? Pemilik segala kejadian, penentu segala-galanya. Inilah keyakinan di hati, tauhid. Makanya derajat ketinggian seseorang tergantung tingkat keyakinannya. Siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling yakin. Paling yakin. Nah, dari yakin inilah lahir amal. Sekecil apapun amal, dia akan sukses. Bersih hati itu yang menentukan. Makanya Ramadan ini tolonglah nggak usah segala dipikirkan, tolong nggak usah segala dibahas ya. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah segala pengen tahu. Tetangga beli mobil baru, udah duit dia. Udah. Tapi nggak mungkin, udah mungkin. Ya. Nggak usah segala, apa namanya teh, kepo apa? Kepo udah, nggak usah segala. Lebih baik tidak tahulah aib dosa orang. Yang penting tuh aib dan dosa kita. Itu kita tahu, kita tobat. Lebih baik nggak tahu, Bu. Nggak usah menyelidiki kekurangan dosa kesalahan suami. Ya Bu ya. Karena nggak selesai dengan diselidiki oleh ibu. Malah jadi stres. Mending begini Bu. Mending ibu nggak tahu kesalahan suami, tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu, ibu tetap nggak benar, ya kan? Dan suami makin nggak benar. Ini, suami juga nggak usah segala ditanya ke istri ya. Bu, dulu bagaimana masa lalu? Apa-apaan? Nanya masa lalu. Pacar berapa? Ais. Ya standar lah Pak. Tiap kuartal ganti penyegaran. Siapa aja? Ya itu atasan papa kan. Nggak usah pengen tahu, nggak usah segala dibaca. Ya, jaga hati ini bersih. Gimana kalau ada yang sebel ke kita? Nggak ada masalah sama sekali. Itu bukan urusan kita orang sebel ke kita. Urusan kita itu kita nyebelin atau sebel ke orang. Tapi orang itu menghina ke kita, boro-boro kita. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita hina betulan nggak ada yang menghinaan? Kita kan hina asli, cuman nggak ngaku. Udah nggak usah ribet kotorin hati ya. Nggak usah iri dengki, teman seangkatan ternyata dia lebih banyak, udah nggak apa-apa, suka-suka Allah. Nanti lebaran nih ya, nggak usah ngebanding-banding, rental itu. Nggak mungkin dia mobilnya bagus, diam. Udah nggak usah nanya, kamu ngerental ya? Nggak usah pengen tahu. Nggak usah pengen tahu. Lihat ibu-ibu tasnya jadi bagus gini, ini KW bukan, mau apa? Nanya KW-KW-an. Nggak usah pengen tahu, nggak usah menilai rezeki orang, nggak usah pengen tahu asal usulnya, udah bukan urusan kita, betul? Urusan kita tuh hati kita jaga supaya bersih. Ya udah segitu aja. Si batal. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, jam 1 harus ngantor. Saya tidak boleh mengganggu yang ngantor. Maaf punten. Oh iya, apa lagi? Maaf ya. Ada lagi? Terima kasih. Tinggal berapa hari lagi? Nanti malam ganjil ya? 27. Sudah tahu doanya supaya bersih hati belum? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Aduh ini luar biasa doa ini. Allahumma atin nafsi, ya Allah anugerahkan kepada jiwa ini takwaha, ketakwaan, wa zakiha dan sucikan. Anta ke Allah ini ya. Anta khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memelihara dan menjaganya. Waliyuha, wali dari hati kita, jiwa kita. Allahumma atin nafsi taqwaha
wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Coba amalkan ini, insya Allah dibersihkan oleh Allah ya. Bagi teman-teman ini live enggak ini Dek? Live? Oh enggak tahu juga ya. Ade hampir aja saya nanya, Ade lagi ngapain? Enggak ditanya karena itu mengotori hati ya. Ya enggak apa-apa Dek. Live bukan ini. Kepada teman-teman yang punya anak SMP, SMA mau sekolah di Darut Tauhid, silakan Azkia itu sekolah di Pamulang, Seruak Pamulang menerima sekarang, tapi untuk tahun ini kepada yang bayar dulu ya berinfak. Kalau dulu gratis, tapi tahun ini bayar dulu, mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya bisa digratisin lagi. Ada episode begini ya. Boleh silakan. Dan yang kedua, kita akan berinfak sesudah ini ya. Sambil kita baca Fatihah, Al-Ikhlas, sambil berinfak kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Silakan berinfak. Segera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Wahai yang maha mengetahui segala-galanya. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Jangan biarkan ada satupun dosa di antara kami kecuali Engkau mengampuninya ya Allah. Wala aiban illa satartah. Dan jangan biarkan ada aib kecuali Engkau menutupinya ya Allah. Bahkan Engkau hapuskan. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang resah, gelisah, tidak tenang kecuali Engkau tentramkan hati kami. Wala saqaman illa syafaitah. Dan jangan biarkan di antara kami yang memiliki penyakit lahir wal batin kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Wala hajatan ila qadaitaha wa yasartaha. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang memiliki hajat, keinginan, harapan kecuali Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa hasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Lapangkan hati kami ya Allah. Cahayai hati kami. Waqtin fi shalihatika a'malana. Dan jadikan umur yang tersisa ini ya Allah, akhiri hidup kami dengan amal-amal soleh. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sholatana wa qiyamana ya Allah. Terimalah solat kami, saum kami, tahajud kami, tarawih kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Duhai Allah, Engkaulah yang maha pemaaf, Engkaulah yang mencintai kemaafan. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Bersihkan kami dari segala aib dan dosa tanpa jejak apapun. Ya Allah, sempurnakan ibadah kami ini ya Rabb. Jadikan saum ini membahagiakan ibu bapa kami. Jadikan saum kami ini membawa keberkahan bagi keluarga kami. Jadikan saum ini menjadi bekal pulang kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada alhamdulillah semoga niat baik ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Dari mana Bapak yang ada sumbang ke dari pihak PT Finnet Indonesia. Iya. Diwakili oleh Bapak Direktur Pak Rahmat, punten Pak Rahmat ya, alhamdulillah. Rahmat Runggal Afifuddin. Silakan Pak Rahmat, bagaimana? Akan menyerahkan Sehat. kepada pihak Jadi PTP. alhamdulillah dari apa namanya Pak? PT Finnet Indonesia. Finnet Indonesia, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Ruli dari Direktur DT Peduli, ya, alhamdulillah. Ayo silakan, ya, mangga. Bapak akan menyampaikan sesuatu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ramadan adalah sejatinya persaingan. Unggul menjadi sebuah kata idaman. Siapa yang unggul dalam amal? Siapa yang unggul dalam berbagi? Siapa yang unggul di malam-malamnya? Siapa yang unggul dalam takwa? Tak ada balasan layak selain surga. Ayo, ungguli sesama dan ungguli dirimu di tahun sebelumnya. Buktikan keunggulan kita di Ramadan tahun ini dengan ikut berkontribusi dalam program Bisa Sekolah, berbagi paket buka puasa, wakaf Al-Quran, dan Ramadan untuk Palestina. Kunjungi dtpeduli.org/Ramadan atau hubungi WhatsApp Center DT Peduli 0813 1712 1712. Sampaikan sedekah di bulan Ramadan melalui DT Peduli di rekening Bank Syariah Indonesia 9255372900 atas nama DT Peduli. Jadikan ini Ramadan unggul bersama DT Peduli. لا شريك لك